kasih atas kehadiran ibu-ibu KPM. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas mengenai modul 1, 2, dan 3. Kali ini kita akan membahas mengenai modul 4. Modul 4 di sini yaitu yang akan kita bahas upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Jadi itemnya di sini ada 5 ya. Yang pertama yaitu pengertian anak dan hak-hak anak, klaster hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada saat anak belum mencapai umur 18 tahun, maka ada hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua atau oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut, yaitu wali. Menurut ahli hak anak, hak-hak dasar yang memiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Selanjutnya, hak anak merupakan hak asasi manusia, yaitu HAM, dan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, hak adalah yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Hak anak dikelompokkan menjadi 5 klaster konvensi hak anak, yaitu yang pertama hak sipil dan kebebasan, hak keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan perlindungan khusus terutama bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu pengertian kekerasan dan perlakuan salah. Perlakuan salah dapat kita pahami sebagai segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab kuasa atas anak dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak, yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak. Itu diatur dalam Permenak PP dan PA nomor 2 tahun 2010. Yang ketiga yaitu jenis dan contoh kekerasan dan perlakuan salah. Itu adalah body mapping. Jenis-jenis kekerasan dan perlakuan salah dibagi dalam 4 bentuk, yaitu kekerasan fisik, emosional, psikis, sosial, dan seksual. Akibat buruk kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak yaitu akibat fisik dan mental. Kekerasan baik fisik maupun seksual, eksploitasi, dan penelantaran dapat menimbulkan akibat fisik dan mental yang berdampak jangka panjang seperti pelukaan, kecacatan, infeksi penyakitan, mematikan. Selanjutnya akibat emosional psikis. Semua jenis perlakuan salah dan kekerasan mengakibatkan terganggunya emosi dan fungsi psikis anak, sehingga anak menjadi rendah diri, kehilangan percaya diri, tidak dapat percaya pada orang lain, tidak dapat mengendalikan emosi, dan mengalami gangguan mental. Selanjutnya akibat sosial dan perilaku. Akibat sosial dan perlakuan salah dan kekerasan terlihat ketika anak senang menyendiri, tidak mempunyai teman bermain, tidak bersemangat, mudah menyerah, putus asa, cengeng, agresif, antisosial, dan mudah menipu dan berpura-pura, dan lain-lain. Yang keempat yaitu deteksi dini kekerasan seksual. Deteksi dini terhadap kekerasan seksual dapat dipelajari dengan melihat sikap dan perilaku korban. Menurut Frederick Enderman Movement pada tahun 1992 disampaikan oleh Nunki bahwa korban yang mengalami serangan seksual secara mendadak atau di luar kehendaknya dapat menunjukkan bahwa bahasa tubuh yang sangat jelas dan mudah dideteksi.
Refleks kecemasan sebagai respon akibat serangan mendadak dan tak terduga dan tak terhendaki yang membuat fisik, jiwa, dan manusia korban terancam. Yang terakhir, yang kelima, yaitu cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Pencegahan kekerasan di dalam rumah atau keluarga, dan pencegahan kekerasan di luar rumah. Pencegahan kekerasan di dalam rumah atau keluarga memahami pertumbuhan, perkembangan, dan perlakuan sesuai usianya, mengenalkan anak tentang kesehatan reproduksi termasuk mengenali bagian tubuhnya serta fungsi bagian tubuh tersebut. Itu contoh untuk kekerasan di dalam rumah. Cara pencegahannya, pencegahan kekerasan di luar rumah. Pencegahan kekerasan di luar rumah, jangan malu, ragu, takut untuk melindungi atau melapor pada berwajib jika melihat mendengar adanya tindak kekerasan pada anak. Jangan panik jika mendapatkan informasi kekerasan pada anak. Segera mencari bantuan kepada saudara, teman, rumah sakit jika mengetahui anak mendapatkan tindak kekerasan. Pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Anak istimewa adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik atau mental yang sesungguhnya, disabilitas, mempunyai potensi istimewa yang dapat dikembangkan sehingga anak tetap dapat berpartisipasi secara bermakna dengan lingkungan sosialnya. Kesadaran orang tua bahwa anak adalah amanah dari Tuhan sehingga orang tua berkewajiban menjaganya dengan baik. Orang tua tidak merasa malu memiliki anak istimewa karena ia memiliki potensi untuk berkembang dan berprestasi jika lingkungan keluarga memberikan dia kasih sayang dan dukungan untuk kemandiriannya. Orang tua harus memfasilitasi anak istimewa untuk bersosialisasi dengan sekitarnya. Orang tua juga berkewajiban memenuhi hak pendidikan anak seperti anak lainnya. Orang tua ikut serta dalam forum orang tua anak istimewa. Kemudian masyarakat berkewajiban memberikan dukungan pada keluarga yang memiliki anak istimewa dengan memperhatikan, melindungi, menyelenggarakan sekolah inklusi, lingkungan bebas hambatan, dan perlindungan sosial serta perawatan. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.